Organisasi lembaga pendidikan Islam mencakup struktur dan tata kelola yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, lembaga ini biasanya memiliki hierarki yang jelas, mulai dari pengurus, pengajar, hingga pengajar dan staf. Lantas, apa sih fungsi dari organisasi ini? Organisasi ini memiliki fungsi utama untuk mengelola sumber daya, mengembangkan kurikulum, serta menjalin hubungan terhadap masyarakat. Perlu kita ketahui, ada hal unik dari pendidikan dalam lembaga ini, yaitu mengedepankan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dengan tujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi memiliki karakter yang baik. Pengorganisasian lembaga pendidikan Islam seringkali melibatkan peran aktif komunitas dan keluarga untuk menjadikannya sebagai pusat pembelajaran yang holistik. Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Menurut Siti Ghazalba, dikutip dari Bukhari Umar, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan untuk anak-anak sampai dia masuk masa sekolah. Di sini pendidiknya yang berperan adalah yakni orang tua, kerabat, sanak, saudara, famili dan teman-teman dan kenalan pergaulan. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang profesional. Kemudian yang ketiga yakni kesatuan sosial. Kesatuan sosial yaitu pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah adat istiadat dan susunan masyarakat setempat. Dengan demikian, secara garis besar lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidikan orang tuanya. Nah, adapun tujuannya, yaitu tujuan pendidikan dalam rumah tangga adalah agar anak mampu berkembang secara maksimal dalam seluruh aspeknya, meliputi aspek jasmani, rohani, dan akal. Nah, yang kedua ada sekolah. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu ada masyarakat. Masyarakat turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap maupun pembentukan kesusikan dan keagamaan. Di antara bidang pendidikan kemasyarakatan dapat disebut yaitu masjid, yang kedua pesantren, yang ketiga kepanduan atau pramuka, dan keempat itu perkumpulan keolahragaan, 5 perkumpulan pemuda dan pemudi, dan keenam kesempatan berjamaah. Kemudian karakteristik madrasah dan pesantren. Untuk kurikulum di madrasah mencangkup pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan pelajaran umum seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Sedangkan di pesantren menyediakan pendidikan mendalam dan berfokus pada kitab kuning. Kemudian, lingkungan pembelajaran di madrasah beroperasi dalam struktur formal dengan kurikulum yang terintegrasi oleh pemerintah. Madrasah seringkali menjadi alternatif bagi orang tua yang ingin pendidikan agama lebih terintegrasi dengan pendidikan umum, sedangkan pesantren menjadi pusat pengembangan komunitas, tempat pengajaran dan pengabdian sosial.
Terima kasih telah menyaksikan video kami.